Selamat siang, perkenalkan nama saya Irawan Purba, kasus PJKR 4E 2019, NIM 619331108. Kini saya akan melengkapi tugas akhir ujian semester mata kuliah strategi belajar mengajar pendidikan jasmani. Baik, sebelumnya saya akan men-share PPT saya. Baik, soal yang pertama, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 disebutkan ada 4 standar kompetensi guru profesional. Sebutkan dan jelaskan pengertian tujuan kompetensi tersebut. Baik, yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Tujuan kompetensi pedagogik adalah memahami jati diri, melatih kebenaran, mengembangkan kepribadian, memanusiakan manusia, dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, atau berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Tujuan kompetensi kepribadian adalah memberikan bimbingan secara bersama-sama, mengembangkan kreativitas, dan membangkitkan motif belajar serta dorongan untuk maju kepada anak didik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Tujuan kompetensi sosial adalah guru mengarahkan siswa untuk memiliki kecerdasan sosial yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah lingkungan sosial dan mampu berkomunikasi secara efektif dan santun. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Tujuan kompetensi profesional adalah guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu melaksanakan tugas secara optimal untuk kepentingan pencapaian hasil belajar. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan pengertian dan tujuan pendekatan belajar, model pembelajaran, metode mengajar. Baik, yang pertama, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan memberi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Tujuan pendekatan pembelajaran adalah menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran, dan membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap merujuk pada tujuan khusus.
Tujuan model pembelajaran adalah membantu siswa memperoleh keterampilan nilai, cara berpikir, dan cara mengekspresikan diri mereka sendiri. Juga mengajari cara mereka belajar. Yang ketiga, metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi atau cara yang digunakan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Setiap guru tentu memiliki karakter atau pembawaan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan peserta didik. Tujuan metode mengajar adalah membantu guru dalam belajar mengajar, membantu guru dalam masalah manajemen kelas, menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam kegiatan belajar, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Soal nomor 3. Jelaskan perbedaan antara pendekatan belajar, model pembelajaran, dan metode mengajar. Jadi, perbedaan antara pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan metode mengajar. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Sedangkan model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dan metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Soal nomor 4. Jelaskan apa gunanya guru menguasai berbagai jenis pendekatan, model, metode bila dihubungkan dengan proses pembelajaran PJOK. Jadi, guna atau manfaat guru menguasai berbagai jenis pendekatan, model, metode pembelajaran sangatlah banyak. Dan jika dihubungkan dengan guru PJOK memang sangat benar. Karena semakin beragamnya metode pembelajaran yang diketahui oleh seorang guru penjas, akan semakin mengasah kreativitas dan inovasi guru dalam mengajar. Adanya metode pembelajaran akan membantu guru untuk menyajikan materi dengan baik, sehingga bisa diserap secara maksimal oleh peserta didik. Membantu guru dalam masalah manajemen kelas dan menciptakan suasana kelas yang kondusif, sehingga menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Soal nomor 5. Guru PJOK dalam menjalankan tugasnya harus memiliki 8 minimal kompetensi dasar mengajar guru. Sebutkan dan jelaskan tujuannya. Baik, yang pertama, keterampilan bertanya. Tujuannya yaitu untuk menimbulkan rasa keingintahuan, mengembangkan keterampilan berpikir, mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dan siswanya, dan merangsang terjadinya diskusi antar siswa. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan dan memelihara perilaku positif. Selain itu, untuk meningkatkan perhatian dalam belajar, membangkitkan dan memelihara perilaku, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kebosanan siswa sehingga perhatian mereka terpusat pada pelajaran. Yang keempat, keterampilan menjelaskan. Tujuannya yaitu untuk membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif, membimbing siswa memahami pertanyaan, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan perhatian dan motivasi untuk berpartisipasi di dalam pembelajaran, memahami batas-batas yang akan dipelajari dan dikerjakan, dan mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari materi ajar. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kreativitas siswa serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Tujuannya yaitu agar setiap siswa di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan memberi kesempatan untuk mengembangkan kebebasan intelektual anak didik. Dan yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok, memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar, memberikan kesempatan memecahkan masalah, dan mengembangkan daya kreatif sifat kepemimpinan. Selanjutnya soal nomor 6.
Ada 6 pertimbangan yang harus dipenuhi guru dalam memilih pendekatan, model, metode yang akan digunakan dalam pembelajaran PJOK. Sebutkan dan jelaskan. Baik, yang pertama, karakteristik materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu. Yang kedua, ketersediaan sarana belajar. Alat dan sarana media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Yang keempat, alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru jika waktu tersedia terbatas. Yang kelima, tujuan yang ingin dicapai. Mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang harus dicapai. Yang keenam, bahan atau materi pembelajaran. Agar metode yang dirancang sesuai dengan bahan atau materi dalam belajar. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam buku Teaching Physical Education, karangannya Moston dan Sarah Ashworth, 2008 dijelaskan beberapa style teaching. Di antaranya style command, style practice, style reciprocal, style self-check, dan style inclusion. Jelaskan kelima style teaching tersebut dalam hal pengertian, tujuan, dan peran guru siswa pada setiap pre-impact, impact, post-impact. Baik, yang pertama style command. Style comment adalah sebuah cara mengajar melalui pendekatan yang paling bergantung pada guru. Tujuannya penampilan yang cermat. Langkah-langkah penerapannya ingin diajarkan keterampilan khusus atau khas. Menangani kelas yang sulit dikendalikan dan melibatkan siswa lebih aktif. Peran guru siswa. Pre-impact membuat semua keputusan, impact memberi materi, post-impact guru menjelaskan perannya. Yang kedua, style practice. Pengertiannya siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan. Tujuan meningkatkan tanggung jawab siswa dalam melakukan tugas. Langkah-langkah penerapannya, 1. Tugas diberikan secara lisan atau tulisan. 2. Tugas lisan atau tulisan dibuat secara jelas dan singkat. Dan 3. Siswa melakukan tugas dengan kemampuannya. Peran guru siswa. Pre-impact, guru memberikan materi. Impact, siswa menentukan pengajaran. Post-impact, guru melihat hasil. Yang ketiga, style reciprocal. Pengertian, gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif untuk belajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Tujuan membuat siswa lebih aktif untuk belajar. Langkah-langkah penerapannya, kelas diatur secara berpasangan pada masing-masing kelompok yang ditandai dengan aturan-aturan tertentu. Peran guru siswa. Pre-impact mempersiapkan dan membuat kriteria. Impact membentuk adegan pembelajaran. Post-impact mengamati penampilan, membandingkan dan membedakan penampilannya. Yang keempat, style self-check. Pengertian gaya mengajar yang dinamakan siswa lebih banyak memiliki keputusan menilai kemampuannya sendiri. Tujuan memperbaiki penampilan siswa serta belajar objektif. Langkah-langkah penerapannya, lebih banyak keputusan yang digeser ke siswa, kepada siswa diberikan keputusan pasca pertemuan. Guru mendorong kemandirian siswa untuk mengembangkan keterampilan dan memantau sendiri. Peran guru siswa. Pre-impact menilai penampilannya sendiri, menerapkan kriteria memperbaiki. Impact, guru menyusun lembar kriteria. Post-impact, guru mendesain tugas-tugas. Yang kelima, style inclusion. Pengertian gaya belajar yang menyajikan materi pembelajaran secara rinci dan menawarkan tingkat kesulitan yang berbeda. Tujuan memberikan kesempatan untuk mulai kerja dengan tugas-tugas yang ringan ke yang berat. Langkah-langkah penerapannya, siswa memilih tugas yang tersedia, mencoba tugas berikutnya, siswa menilai hasil-hasilnya. Peran guru siswa. Pre-impact membuat keputusan pra-pertemuan. Post-impact merencanakan tugas-tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan.
Baik, demikianlah hasil paparan saya, hasil paparan jawaban ujian akhir semester strategi pembelajaran PENJES. Jika ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga.